Oke, jadi sebelumnya siapa saya? Mungkin sebelumnya ada yang tahu di blog saya, tapi kayaknya nggak ada sih, karena nggak banyak yang baca. Dan di domain saya awalnya di ini, One Receipt Tech, cuman kan kayaknya pelafalan One Receipt itu agak sulit gitu. Dan jadi saya mutusin buat beli domain baru, yaitu terlampau.top. Tapi sebelum saya migrasi penuh ke domain terlampau.top, mungkin ini sebagai video yang nunjukin bahwa sebelumnya itu Monrisy.tech itu apa, dan sebelum ini saya anggap deprecated dan saya down dari server. Jadi langsung saja, saya tuh Anton nama saya programmer dan tech enthusiast. Nah, di set ini harusnya itu ada project-project saya, blog post, dan ya mungkin pencerahan selama perjalanan coding saya. Nah, kalau kalian mau kontak saya tuh sebenarnya bisa, cuman apa ya istilahnya itu, hampir semuanya kayaknya udah nggak kepake deh ini. Mungkin email sama WhatsApp aja yang kepake, sisanya masih jarang saya pakai lagi. Jadi balik lagi ke sini, ini aja projectnya masih, linknya masih belum ada gitu. Blog oke, udah ada beberapa tulisan, cuman apa ya istilahnya itu, nggak konsisten aja gitu dalam mengembangkan konten yang ada di blog ini gitu. Kayaknya yang pertama Juni tahun kemarin, kemudian Agustus, udah gitu. Cuman dalam 6 bulan itu cuman ada 5 postingan. Fiturnya ada kategori, tag ya seperti blog umumnya. Kemudian jadi saya ingin mau tulis ulang, dan karena kebanyakan kayak misalnya di sini ya, ini temanya pakai paper mode. Jadi saya buat front endnya CSS dan lain-lain itu saya nggak nulis sendiri. Jadi sekalian dengan beli domain baru, nge-setup dari awal, saya pingin ngebuat sesuatu dari awal, murni dari sesuatu yang saya bikin gitu, nggak pakai cara-cara instan dengan pakai template orang gitu. Soalnya ini project yang bukan butuh selesai dalam waktu cepat gitu. Ini project yang bakal saya lakuin selama bertahun-tahun harapannya, dan saya terus kembangin. Jadi kalau misal saya buat sendiri, itu juga saya bakal lebih mudah memanage-nya di beberapa tahun ke depan. So ya itu, jadi saya itu, kalian bisa panggil saya Anton, saya seorang programmer. Oke. Nah, di blog yang saya baru ini itu nanti akan saya isi notes, catatan, post, dan topik. Di notes ini akan ada informasi yang akan selalu saya update, catatan untuk diri saya sendiri, dan mungkin buat orang lain yang mungkin terbantu dengan catatan ini. Kemudian ada post. Kalau post ini itu konteksnya dalam saat itu gitu. Jadi mungkin sebulan lagi, setahun lagi, mungkin post ini udah nggak relevan. Jadi, dan sepertinya jarang saya update post ini, karena hanya untuk saat itu saja. Kalau topik ini seperti saya ambil sebuah kata, kemudian dari kata itu bagaimana pendapat saya tentang hal tersebut. Kayak misalnya ini saya udah nulis satu notifikasi gitu, saya tuh nggak suka notifikasi, dan umumnya kan ada notifikasi email, ada chat, sama notifikasi dari handphone. Nah, saya tuh nggak suka sama notifikasi tersebut, kayak merasa terganggu gitu, apalagi kalau notifikasinya menarik gitu, jadi pingin ngeklik gitu, pingin baca, pingin nonton, padahal sebenarnya itu nggak relevan sama tujuan saya sekarang, project saya sekarang. Makanya saya nggak suka sama notifikasi. Kemudian ke notes. Nah, ke notes ini misalnya saya nulis software apa aja sih yang saya pakai. Nah, kalau ini kan ada daftarnya, kemudian rencana saya nanti akan ada screencast video pendek-pendek gitu. Jadi biar kalian tuh tahu gambaran, oh Emacs itu apa sih, kok dipakai buat catatan.
Marketech, Markdown Editor, sama Nvim. Ini kan masih 3, tapi sebenarnya itu ada banyak puluhan, ratusan mungkin yang saya pakai di Linux. Jadi saya tuh udah masuk ke ekosistem Linux sangat jauh. Jadi mungkin daripada saya dapetin benefitnya sendiri dengan aplikasi-aplikasi ini, mungkin dengan sharing kalian bisa juga tahu manfaat dari aplikasi-aplikasi itu. Ada juga Project Live. Jadi ini project yang udah saya deploy, saya pakai sendiri, dan mungkin ada beberapa orang juga yang pakai, dan masih saya maintenance. Jadi ada beberapa kayak website ini sendiri, terlampau top, tabungin aja, pre-timer, Pomodoro Graph, My New Tab, Go to Docs, dan lain-lain. Kayak misalnya contoh salah satu itu adalah Clock in Task Find. Jadi ini desktop aplikasi yang saya buat untuk mensinkronasikan aplikasi Emacs dengan desktop apps. Nah ini nih. Nah yang ini. Jadi ini itu sama dengan yang ada di Emacs. Misalnya di sini, Emacs itu ada. Jadi saya ngerjain apa, waktu Pomodoro-nya berapa menit lagi, dan saya estimasi ini tuh butuh berapa menit sih. Misalnya contohnya 25 menit gitu. Tapi ini itu informasinya hanya muncul kalau saya lagi buka aplikasi Emacs. Kalau saya di browser kayak Firefox ini, informasi ini kan nggak kelihatan karena ini ada di pintunya Emacs. Jadi saya bikin aplikasi desktop sendiri yang sinkron dengan informasi di Emacs ini. Dan saya taruh posisinya ke bawah sini dengan tombol shortcut Alt 0. Ini masih ada bug dikit sih karena ini itu resolusinya sebenarnya lebar, cuman karena buat perekaman ini jadi agak saya kecilin gitu, jadi nggak terlalu akurat. Oke, ya itu sih. Jadi kesimpulannya, jadi saya mau migrasi dari mohanrisi.tech yang pelafalan domainnya agak sulit. Ini nama saya sendiri sebenarnya, Muhammad Anton, dan nama belakang saya. Kemudian ya kebanyakan di sini CSS frontend-nya masih menggunakan template dari orang lain. Jadi saya mau recreate itu semua, saya mau customize dari awal. Oke, jadi seperti itu aja yang mau saya sampaikan sekarang. Terima kasih.